kelompok 4. Di sini kami akan membuat sediaan cleansing balm. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faris Bintu Malang dengan NIM 424180 dan teman saya. Dan saya Lena Selvia dengan NIM 424110. Saya Natasha Nasawandari dengan NIM 424122. Saya Pupu Termawati dengan NIM 424141. Dan saya Syifa Rizkietul SM dengan NIM 424175. Selamat menonton. Bye-bye. Bahan yang kita gunakan yang pertama ada asam salisilat. Asam salisilat berfungsi sebagai agen keratolitik yang membantu mengangkat sel kulit mati pada permukaan kulit. Selain itu, bahan ini juga membantu membersihkan pori-pori yang tersumbat sehingga dapat mencegah terbentuknya komedo dan jerawat. Dalam sediaan cleansing balm, asam salisilat bekerja lembut untuk mendukung proses pembersihan kulit secara lebih dalam. Selanjutnya, kita juga menggunakan sera alba, yaitu yang berfungsi sebagai pembentuk struktur utama yang membuat sediaan cleansing balm menjadi padat dan stabil. Selain itu, juga memberikan efek pelindung pada kulit dengan membentuk lapisan tipis yang membantu menjaga kelembapan. Bahan ini juga mempermudah balm saat digunakan karena akan meleleh saat terkena suhu kulit. Kemudian ada propil paraben yang berfungsi sebagai pengawet yang mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur dalam sediaan cleansing balm. Dengan adanya bahan ini, produk menjadi lebih stabil dan aman digunakan dalam jangka waktu lebih lama. Fungsinya penting untuk menjaga kualitas dan keamanan produk. Bahan selanjutnya adalah oleum kakao yang berfungsi sebagai emolien yang membantu melembutkan dan menutrisi kulit dalam sediaan cleansing balm. Bahan ini memberikan tekstur yang lebih padat dan stabil sehingga balm mudah dibentuk serta nyaman digunakan. Selanjutnya, bahan yang digunakan adalah virgin coconut oil atau VCO yang berfungsi sebagai basis minyak utama dalam cleansing balm yang mampu melarutkan kotoran, make up, dan sunscreen berbasis minyak. Selain itu, VCO juga berperan sebagai emolien yang menjaga kelembapan kulit sehingga kulit tidak terasa kering setelah dibersihkan. Step yang pertama yang harus dilakukan yaitu meleburkan cera alba terlebih dahulu dengan cara menyalakan alat magnetic stirrer, kemudian diatur suhunya 100 derajat Celcius, kemudian taruh cawan porselen sebagai wadah dan masukkan cera alba yang sudah ditimbang tadi. Step yang selanjutnya masih dengan alat magnetic stirrer, yaitu kita akan meleburkan oleum kakao. Taruh beker gelas terlebih dahulu, kemudian masukkan oleum kakao yang sudah ditimbang dan tambahkan virgin coconut oil sebanyak 69 ml sesuai dengan formulasi modifikasi yang sudah ditentukan. Setelah melebur dengan rata, hasil leburan dari cera alba itu ditambahkan atau dicampurkan ke dalam beker gelas yang sudah berisikan
oleum kakao dengan campuran virgin coconut oil. Kemudian aduk secara perlahan hingga itu tercampur dengan rata, tetap di atas magnetic stirrer dengan suhu 100 derajat Celcius. Aduk menggunakan batang pengaduk. Kemudian setelah hasil peleburan yang sudah dicampur dari cera alba, kemudian oleum kakao dan ditambahkan dengan virgin coconut oil, kemudian masukkan ke dalam mortir secara perlahan dan tambahkan nipasol sebagai pengawet atau propil paraben secara perlahan, kemudian tambahkan juga zat aktifnya yaitu salicylic acid. Aduk menggunakan stamper dengan merata dan perlahan sampai tercampur dengan rata. Setelah semua bahan homogen atau tercampur rata, tambahkan vitamin E sebagai antioksidan dalam sediaan cleansing balm dan essence sebagai agen aromaterapi atau pelembab tambahan pada sediaan cleansing balm tersebut. Kemudian aduk secara perlahan hingga semua bahan ini homogen. Uji organoleptik bertujuan untuk mengevaluasi karakteristik fisik sediaan menggunakan panca indera. Berdasarkan hasil pengujian, cleansing balm memiliki bentuk semi-solid, berwarna putih, dan beraroma green tea. Uji pH bertujuan untuk mengetahui tingkat keasaman atau kebasahan cleansing balm. Pengujian dilakukan dengan mencelupkan kertas indikator pH ke dalam sampel, kemudian didiamkan beberapa saat hingga terjadi perubahan warna. Selanjutnya, warna yang terbentuk dibandingkan dengan skala warna pada kemasan indikator untuk menentukan nilai pH sediaan. Pengukuran pH penting dilakukan karena sediaan yang terlalu asam dapat menyebabkan iritasi, sedangkan sediaan yang terlalu basah dapat mengganggu lapisan pelindung kulit sehingga kulit menjadi kering atau bersisik. Persyaratan pH sediaan topikal pada rentang 4,5 hingga 6,5. Berdasarkan hasil pengujian, nilai pH pada replikasi pertama, kedua, dan ketiga masing-masing sebesar 5, sehingga memenuhi persyaratan dan sesuai dengan pH alami kulit. Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh komponen cleansing balm telah tercampur secara merata. Pengujian dilakukan dengan mengoleskan sedikit sediaan pada kaca objek, kemudian diamati secara visual. Berdasarkan hasil pengujian, cleansing balm menunjukkan tekstur yang homogen dan memenuhi persyaratan. Uji viskositas bertujuan untuk mengetahui tingkat kekentalan cleansing balm. Pengujian dilakukan menggunakan viscometer profile dengan spindle nomor 4 pada kecepatan 30 rpm. Persyaratan viskositas sediaan berada pada rentang 2000 hingga 50.000 gps. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh viskositas pada ketiga replikasi secara berurut sebesar 15.900 gps, 13.100 gps, dan 13.000 gps, sehingga seluruh hasil memenuhi persyaratan. Sebelum dilakukan pengujian daya sebar dan daya lekat, cleansing balm ditimbang sebanyak 1 gram menggunakan neraca analitik. Penimbangan dilakukan untuk memastikan jumlah sampel yang digunakan pada setiap pengujian sama, sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat, konsisten, dan dapat dibandingkan antar replikasi. Uji daya sebar bertujuan untuk mengetahui kemampuan cleansing balm menyebar pada permukaan kulit sehingga mudah diaplikasikan. Pengujian dilakukan dengan meletakkan sediaan di atas kaca objek, kemudian diberi beban dan diukur diameter penyebarannya. Persyaratan daya sebar yang baik berada pada rentang 3 hingga 5 cm. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh daya sebar pada ketiga replikasi secara berurut yaitu 3,60 cm, 3,44 cm, dan 3,81 cm, sehingga seluruh hasil memenuhi persyaratan.
Uji daya lekat bertujuan untuk mengetahui kemampuan cleansing balm melekat pada permukaan kulit dalam jangka waktu tertentu. Pengujian dilakukan dengan meletakkan sediaan di antara dua kaca objek, kemudian diberikan beban agar menempel secara merata. Setelah itu, beban dilepas dan dihitung waktu hingga kedua kaca objek terpisah. Sediaan semi-solid memiliki daya lekat yang baik apabila mampu melekat selama lebih dari 4 detik. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh daya lekat replikasi 1 sebesar 0,63 detik, replikasi 2 0,91 detik, dan replikasi 3 1,16 detik. Nilai tersebut masih berada di bawah persyaratan, sehingga daya lekat cleansing balm belum memenuhi kriteria. Setelah seluruh parameter evaluasi selesai dilakukan, sediaan cleansing balm selanjutnya dikemas ke dalam wadah penyimpanan untuk menjaga kualitas dan memudahkan proses penyimpanan. Berikut hasil jadi sediaan dari cleansing balm tersebut. Halo semuanya, berikut adalah kemasan dari sediaan cleansing balm kelompok kami. Nah, dari sediaan cleansing balm kelompok kami mempunyai nama atau mereknya sendiri nih, yaitu Clarivia Balm. Clarivia Balm adalah cleansing balm yang dirancang sebagai pembersih wajah yang mampu menghapus sisa make up, sunscreen hanya dalam satu langkah tanpa menyebabkan kulit kering. Nah, di dalam sediaan cleansing balm ini terdiri dari formulanya atau formulasinya, yaitu VCO atau virgin coconut oil, beeswax atau cera alba, cocoa butter, salicylic acid sebagai zat aktif, kemudian vitamin E, dan bahan pendukung lain yang membantu menjaga kelembapan kulit. Dari sediaan cleansing balm ini mempunyai cara pakai yang cukup sederhana. Yang pertama yaitu ambil secukupnya dan aplikasikan secara merata pada wajah, leher, dan bibir. Yang kedua, pijat lembut pada bagian seluruh wajah dan leher, kemudian juga bibir hingga make up terangkat dengan sempurna. Dan yang ketiga atau yang terakhir, bilas dengan menggunakan air mengalir dengan bersih hingga tidak ada make up yang tersisa. Dari produk ini atau sediaan cleansing balm ini memiliki keunggulan atau manfaatnya. Yang pertama, membersihkan sisa-sisa make up. Yang kedua, membersihkan sunscreen dan debu yang menempel di wajah. Yang ketiga, membantu membersihkan pori-pori tersumbat. Yang keempat, untuk membantu menjaga kelembapan kulit. Dan yang terakhir, tidak menyebabkan kulit rasa kering. Itu terdapat nomor registrasi produk dan nomor batch produk. Dari nomor registrasi produk ini adalah NA 18251020801, sedangkan pada nomor batch-nya yaitu CLV 23062601 yang menunjukkan kode produksi Clarivia Balm ini dengan tanggal produksinya 23 Juni 2026. Produk ini dari sediaan cleansing balm ini memiliki masa kadaluarsa atau expired date-nya pada 23 Juni 2028. Sekian video proses pembuatan cleansing balm dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye. I've been running through the jungle, I've been crying with the wolves to get to you, to get to you.